akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya, saya teringat akan ayat ini saudara, karena kemarin saya melihat di Facebook ada keluarga dari anak Tuhan meninggal. Ya, walaupun di usia yang sudah tua, sudah sakit-sakitan saudara. Ya, dan saudara saya percaya sama seperti Hizkia disampaikan firman Tuhan ya lewat seorang hamba Tuhan yang bernama Yesaya saudara. Saya percaya saudara ya, kalau pesan ini disampaikan, tentu ini pesan yang sangat tidak enak didengar saudara. Tapi ini pesan yang sangat jujur dari seorang hamba Tuhan saudara. Ya, dan hamba Tuhan ini bernama Yesaya ini berkata kepada Hizkia, dan Hizkia ini seorang raja. Dan tentu sangat tidak mudah, kecuali kalau sampai kepada orang biasa. Dan ini raja, apalagi pesannya adalah pesan kematian. Dikatakan begini, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati saudara. Saya percaya saudara, kalau pesan ini ditujukan atau disampaikan, dan saudara mendengarkan pesan seperti ini, kira-kira apa respon saudara? Sekali lagi, saya percaya sebagian besar kita tidak suka mendengarkan pesan ini. Apalagi kita berterima kasih kepada orang yang menyampaikan pesan ini. Anda akan mati. Siapkan petimu, ya. Lalu sampaikan pesan terakhir untuk keluargamu. Ya. Nah, kadang pesan-pesan seperti ini tidak enak didengar saudara. Tapi kalau kita mau jujur saudara, ya sekalipun kita tidak suka mendengar berita tentang kematian saudara, tapi berita ini perlu didengar oleh semua orang, termasuk saudara dan saya. Ya, kenapa? Karena pada akhirnya satu hari kelak saudara dan saya pasti akan mati saudara. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Gak peduli Bapak Ibu mungkin, saudara mungkin masih muda, usia masih muda, ya gak peduli saudara. Kematian bisa datang kapan saja seperti itu. Karena itu ya, yang kita mau simak hari ini, jadilah setia. Amin. Jadilah orang yang setia. Karena hidup ini terlalu singkat. Hidup ini ya, kalau zaman sekarang tidak lebih daripada 2 digit. Tahu 2 digit? Ya paling banter ya 70, 80. Jarang orang yang mencapai 100. Ya, itu pun kalau ada ya segelintir orang lah saudara seperti itu. Ya. Nah, karena hidup ini yang sangat singkat, tidak lebih daripada 2 digit saudara. Kalau bisa saudara, mari kita jaga kehidupan kita penuh dengan kesetiaan. Ya, maksud apa? Misalnya gini, kita dipercayakan sesuatu, entah kerja di mana, entah pelayanan di mana saudara. Ya, jangan punya pikiran, kecuali memang saudara persiapkan dengan matang dan Tuhan suruh, jangan gonta-ganti atau ya jangan keluar masuk. Ya, gonta-ganti pelayanan, gonta-ganti pekerjaan saudara. Kemarin kita ketemu dengan seorang hamba Tuhan, ya kita share, ya saya tanya umurnya sudah berapa, sudah sekitar hampir 50. Dan dia mulai pelayanan, sebuah pelayanan yang baru. Puji Tuhan, dalam pelayanan baru ini sekitar nggak sampai setahun sudah mulai naik tinggi, begitu luar biasa, diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan, dipakai Tuhan yang luar biasa. Saya berkata, ya kamu harus tetap terus tekun di situ, jangan berubah lagi, jangan sampai bergeser lagi. Kenapa? Karena umurmu sudah hampir kepala 5. Ya kalau Tuhan berikan kepercayaan, ya sisa umur hanya 10 tahun, 10 tahun itu mau bangun seperti apa? Ya, itu kita perlu spend waktu yang panjang. Kalau kita memulai sesuatu yang baru lagi, kita harus memberikan investasi waktu yang panjang di situ, supaya yang kita bangun itu, yang kita rintis itu, yang baru itu baru bisa kuat saudara. Apalagi sekarang dunia banyak mengalami perubahan-perubahan saudara. Karena itu saya sendiri, saya tidak mau ganti-ganti pelayanan. Apalagi saudara sebagai jemaat, saya berharap saudara tidak keluar masuk dari gereja yang satu kepada gereja yang lain saudara. Gonta-ganti gereja seperti itu, gak bagus seperti itu saudara. Kenapa? Karena kita harus mulai
sesuatu yang baru, kita harus memberikan waktu di sana, spend waktu yang banyak. Sedangkan waktu kita ini makin berkurang, saudara. Ya, kalau saudara dibentuk di sebuah komunitas rohani mungkin, ya, lalu saudara tidak tahan di komunitas itu, lalu kemudian saudara pindah ke komunitas yang lain, saudara, saya mau katakan nanti saudara akan ketemu di komunitas yang baru itu, ya, situasi, kondisi yang mungkin ya berbeda, tapi persoalannya saudara akan ketemu hal yang sama. Apa yang membuat Anda keluar dari komunitas yang lama itu, saudara? Ya, kalau saudara nggak tahan, saya mau katakan, saudara keluarlah baik-baik. Saudara mesti beresin semuanya. Kenapa? Kalau tidak, nanti saudara masuk ke satu lingkungan, satu komunitas yang baru lagi, saudara akan ketemu. Kalau saudara nggak lulus, saudara hair lagi dengan Tuhan. Saya pribadi tidak mau seperti itu, saudara. Ya, tapi ketika saya mengalami sesuatu, saya minta Tuhan sempurnakan saya. Ya, karena saya tidak mau gonta-ganti. Saya mau setia, termasuk dalam keluarga. Ya, apalagi gonta-ganti pasangan, nggak boleh seperti itu. Nggak ada yang hair seperti itu, saudara. Ya, nah, Hizkia diberitahukan oleh Nabi Yesaya, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu sebab engkau akan mati. Nah, waktu itu Hizkia itu umurnya masih muda. Baru umur sekitar ya 30-an, 39 tahun, saudara, seperti itu, saudara. Ya, nah, Tuhan suruh seorang hamba Tuhan sampaikan pesan tentang kematiannya. Saya percaya sebagai hamba Tuhan seperti ini pasti ditolak orang. Bahkan diusir orang, saudara. Kenapa? Ya, sampaikan pesan, ya pesan yang baik-baik lah, pesan yang membangun lah. Ya, tapi ini pesan kematian, saudara. Yesaya berkata, bereskan semua urusan keluargamu, sebab sebentar lagi engkau akan mati, saudara. Saudara, kalau saudara baca benar-benar ya apa yang Tuhan sampaikan kepada Hizkia, apakah Hizkia akan mati? Sebenarnya kalau kita telusuri, kalau saudara baca tentang Hizkia tidak akan mati. Kenapa? Karena Hizkia itu Tuhan janjikan bahwa keturunannya ya akan meneruskan tatanya dan akan melahirkan, nanti meneruskan sampai kepada keturunan, melahirkan Mesias, saudara. Ya, jadi Tuhan itu setia memegang janjinya, saudara. Tapi ketika Tuhan menyampaikan pesannya lewat nabinya, saudara, dia hanya kepingin melihat reaksi respon daripada Hizkia, saudara. Ya, kenapa? Saudara tahu ya, Hizkia itu sebelum kejadian pesan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, Alkitab berkata begini, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Ada kalimat pada hari-hari itu. Hari-hari seperti apa? Kalau saudara baca kisah sebelum, saudara, Alkitab mencatat, saudara, ya, di pasal-pasal sebelumnya, Hizkia itu dia itu mengalami peristiwa, ada persoalan yang begitu besar, ada masalah yang begitu hebat yang dia hadapi, yakni ada musuh, ya, ada raja bernama ya Sanherib, raja Asyur, saudara, itu melawan kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia. Dan waktu itu, saudara, Hizkia ada di Yerusalem dan dia dikepung oleh Sanherib, saudara. Ya, singkat ceritanya, Hizkia pada waktu itu sangat terdesak. Ya, tidak ada jalan keluar untuk terlepas dari pasukan Sanherib yang lagi mengepung mereka. Ya, Hizkia mengalami ancaman, ya, mau dihabisin, saudara. Dengan cara ajaib apa yang terjadi? Tuhan menolong Hizkia dan Tuhan memberikan kemenangan yang begitu luar biasa, sehingga Alkitab mencatat Hizkia bisa terluput dari kebinasaan, saudara. Nah, setelah peristiwa itu, saudara, Alkitab mencatat di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat pertama ini, saudara, tiba-tiba dituliskan pada hari-hari itu setelah lewat peristiwa dia mengalami diluputkan dari kebinasaan, lalu kemudian dia jatuh sakit dan hampir mati, saudara. Kalau kita baca ayat ini, saudara, maka ada sebuah pesan yang tersirat, saudara. Ya,
Coba saudara bayangkan, Hizkia baru luput dari kematian, dari masalah yang besar, kebinasaan saudara. Ya, lalu kemudian dia mengalami kemenangan. Habis kemudian, gak waktu yang mungkin sangat singkat sekali, berubah. Tiba-tiba dia jatuh sakit saudara. Saudara, saya mau katakan, inilah kenyataan kehidupan yang saudara dan saya harus mengakuinya. Kadang masalah satu datang, selesai, datang lagi masalah yang baru. Betul ya Bapak Ibu Saudara, kayak gitu kan? Kadang masalah satu belum selesai, masalah yang lain datang lagi. Kadang seperti itu. Begitu terhimpit seperti itu saudara, ya. Tapi saudara harus tahu, apapun itu saudara, sekalipun masalah datang bertubi-tubi, kemarin saya sudah sampaikan, pencobaan-pencobaan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Dan pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi supaya nanti kita bisa lewati itu dan kita bisa memperoleh kemuliaan Tuhan. Dan pencobaan-pencobaan Tuhan izinkan terjadi saudara, memang untuk melatih kehidupan kita saudara. Nah inilah kenyataannya saudara. Dan Tuhan punya janji, kalau orang benar, Amsal berkata 7 kali ia jatuh, 7 kali dia akan bangkit kembali saudara. Karena itu Paulus dalam perjanjian baru pernah sampaikan begini, ya, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Saudara, kadang kalau kita menghadapi persoalan, ya pergumulan saudara, memang kita ingin segera keluar dari persoalan itu. Ya, saya jujur dalam hari-hari ke depan ini mungkin saya akan tambah stres. Kenapa? Saya lagi dikejar untuk penyusunan tesis. Di September sudah harus selesai saudara. Ini lagi mikir begitu pusing gitu loh, penuh dengan pikiran, ya belum lagi persiapkan setiap hari untuk kita mesbah, persiapan hari Minggu, pelayanan-pelayanan yang lain seperti itu saudara, ya, dan sangat berkecamuk di pikiran seperti itu. Nah kadang saya berkata, Tuhan saya menyerah, saya minta hikmat seperti yang Tuhan janjikan, supaya saya tidak bimbang, supaya saya bisa menyelesaikan ya step by step setiap tanggung jawab saya, setiap persoalan, setiap pergumulan seperti itu saudara. Nah karena kita hadapi semua pergumulan-pergumulan itu, kita ingin cepat selesai saudara. Tapi tahukah saudara, ya kalau Tuhan masih izinkan ya kita untuk tetap ada di dalam pergumulan persoalan itu, dan Tuhan belum membawa kita keluar saudara, yang akan saya bahas saudara. Saudara harus belajar jangan kecewa sama Tuhan. Ya, saudara harus belajar ya, jangan lari dari Tuhan. Saudara harus belajar sabar untuk menghadapinya, untuk melewatinya saudara. Ya, Alkitab berkata kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan akan meluputkannya saudara. Jadi kalau satu hari Tuhan tambahkan lagi di tengah-tengah kehidupan kita, spend waktu kita untuk menghadapi pergumulan itu artinya di situ Tuhan mau kita belajar sesuatu dengan Dia, saudara. Ya, kita mau belajar dengan Tuhan, dengan Dia. Dan ada pengalaman yang pasti Tuhan Dia akan nyatakan buat hidup kita, saudara. Dan pengalaman itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita ada bersama dengan Dia, saudara. Jadi setiap persoalan yang belum selesai, jangan cepat-cepat kecewa sama Tuhan. Atau jangan cepat-cepat juga minta Tuhan cepat-cepat keluarkan saya dari persoalan. Jangan juga saudara. Karena Tuhan tetap punya rencana buat hidup kita. Saya percaya Dia tidak pernah ngulur-ngulur waktu. Amin. Dan itu kalau Dia izinkan ya waktu yang spend waktu yang lebih lama lagi, di situ Dia punya rencana. Nah kenalilah rencananya. Saudara mesti mengucap syukur kalau saudara mengerti. Ya, tidak memahami, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh saudara. Seperti itu. Hizkia, dia tidak ngerti. Masalah yang satu baru selesai. Baru diluputkan dari ancaman kebinasaan dari Sanherib, Raja Asyur. Tiba-tiba
dia disampaikan pesan tentang kematian, saudara. Ya. Nah, saudara, pesannya apa sih? Pesannya berkata begini. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi, saudara. Ya, saudara lihat, ya, apa yang terjadi, saudara? Tuhan sampaikan, Tuhan katakan, bereskan keluargamu. Itu artinya kalau ada spend waktu untuk hidup kita, Tuhan berikan. Ya, mari kita terus bereskan hidup kita. Mungkin lewat masalah itu Tuhan masih izinkan supaya hidup kita ini makin dikikis. Hal-hal yang masih tidak berkenan kita perlu singkirkan. Ya, karena itu saudara, ayo setiap hari apapun yang Tuhan izinkan, kita perlu membenahi hidup kita, saudara. Seperti itu. Nah, kalau saudara baca ya, setelah itu di ayat kedua, Hizkia itu langsung berdoa. Nah, ini yang luar biasa. Sebuah teladan yang begitu luar biasa dari Hizkia, saudara. Ya, dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Bayangin orang hadap dinding. Kalau biasanya orang berdoa kan langsung berlutut, gitu kan, atau mengangkat tangan, mengangkat wajah ke atas atau tundukkan kepala. Tapi ini menghadapkan ke dinding. Itu artinya sudah sangat buntu sekali, saudara. Ya, tapi itu tidak menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan, saudara. Ya, lalu dikatakan ini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Dia doanya, dia tidak berkata Tuhan sembuhkan aku, tidak. Dia cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ingatlah kiranya bahwa hidupku ini di hadapanmu itu sudah setia. Aku hidup dengan tulus hati. Oh, ini orang yang luar biasa, saudara. Dia penuh dengan kejujuran. Dia ingatkan Tuhan. Masa Tuhan lupa sih? Tapi dia tunjukkan dirinya. Ini orang yang benar-benar pure di hadapan Tuhan. Ya, dia telah melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, saudara. Kadang begini, saudara ya. Setiap persoalan pergumulan terjadi di kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau bereskan hidup kita dengan Tuhan. Kadang itu saya mau katakan kebanyakan sudah terlambat, saudara. Hizkia datang kepada Tuhan, ya, dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini sudah hidup tulus hati, setia dengan Engkau, dan sudah melakukan apa yang baik di matamu, saudara. Banyak orang beda dengan Hizkia. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bukan yakinkan Tuhan, dia yakinkan dirinya agar bisa diterima oleh Tuhan. Banyak seperti itu kan. Tuhan ampuni aku bisa gini. Hizkia tidak. Dia bukan yakinkan dirinya, dia sudah yakinkan Tuhan. Saudara bisa ngerti maksud saya? Banyak orang dia bukan yakinkan Tuhan, dia yakinkan dirinya supaya dia bisa tahu dia diterima oleh Tuhan. Saudara, saya berharap kita tidak menjadi orang seperti itu. Kita harus seperti Hizkia. Ya, hidupnya itu hidup yang penuh dengan ketulusan. Dia tidak perlu sangsikan dirinya lagi. Hatinya tidak menuduh dia, saudara. Karena itu dia berkata, ingat kiranya Tuhan. Oh, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau saudara baca lagi di ayat keempat, ya, ketika Hizkia setelah berdoa, ya, lalu tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Hizkia baru doa, mungkin gak sampai berapa menit lah ya, mungkin ya. Yesaya berjalan, belum sampai keluar dari istana, saudara. Baru di pelataran, saudara. Ya, maka dikatakan pelataran tengah. Doanya begitu cepat dijawab oleh Tuhan, saudara. Ya, Alkitab mencatat Tuhan sampaikan kepada Yesaya, dikatakan baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku. Oh, ini satu kata yang begitu luar biasa, baliklah. Saya percaya, saudara, kalau hidup kita berkenan dengan Tuhan, Tuhan bisa membalikkan segala situasi
yang kita hadapi, sekalipun nampaknya sangat mustahil. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Iya. Sekalipun nggak ada pertolongan sepertinya, tapi Tuhan bisa membuat sebuah mujizat begitu luar biasa. Ya, ini yang ajaib saudara. Kalau kita berkenan, Alkitab berkata, musuh kita pun diperdamaikan dengan kita. Wah, luar biasa. Jadi ayo, jaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Jaga hati kita tetap berkenan kepada Tuhan saudara. Ketika masalah pergumulan datang, jangan takut. Tuhan bisa segera membalikkan membalikkan segala sesuatunya. Tuhan menjadi lebih baik pada hidup kita saudara. Tapi ada satu hal saya mau sampaikan terakhir saudara ya. Dikatakan begini, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Oh, ini kata yang powerful saudara. Tuhan menyuruh Yesaya sampaikan kepada Hizkia. Ya, dikatakan raja umatku, bukan hambaku. Ya, ini yang luar biasa saudara. Kenapa Tuhan menyebut Hizkia itu sebagai raja umatku? Ya, kenapa Tuhan tidak memanggil Hizkia itu hambaku, tapi raja umatku saudara? Ya, saudara tahu ya, setelah itu Hizkia disembuhkan oleh Tuhan, ditambahkan umurnya 15 tahun saudara, usianya saudara, seperti itu. Saya percaya ini bukan semata-mata karena kesalehan Hizkia, hatinya tulus dengan Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, bukan seperti itu saudara. Tapi ini menyangkut tentang panggilannya. Dia dipanggil sebagai raja umat Tuhan. Dia dipakai Tuhan sebagai seorang pemimpin saudara. Saudara tahu ya, kadang semua hal yang baik, mujizat, kesembuhan, berkat yang saudara dan saya terima itu bukan karena usaha kita, bukan hanya karena kepintaran kita, bukan hanya karena kesalahan-kesalahan kita saudara, tapi dengarkan baik-baik, karena ada orang lain, karena ada umat Tuhan, karena ada suami saudara, ada istri saudara, ada anak-anak saudara, ada orang tua saudara, ada orang lain saudara, yang memang Tuhan akan berkati lewat kehidupan saudara. Jadi benar saudara, kalau kita diberkati, kalau masih kita diberikan pekerjaan hari ini, ada penghasilan saudara, atau kalau kita terima mujizat, ya itu bukan semata-mata karena kitanya, tapi karena siapa kita di hidup orang lain saudara. Saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan hari ini? Mungkin beberapa saudara bingung saudara. Misalnya saya nih, saya merasa kalau hidup saya saudara, saya diberkati itu karena siapa saya di dalam keluarga saya, karena siapa saya di dalam jemaat gereja ini saudara. Ya, saya percaya saya dilindungi, saya diluputkan dari setiap serangan-serangan musuh. Saya diluputkan dari semua kecelakaan saudara. Bukan hanya karena Tuhan itu begitu mengasihi saya, tapi siapa saya di dalam keluarga, di dalam jemaat juga seperti saudara. Coba kalau saya bayangkan begini ya, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan hidup saya, mungkin ada keluarga saya atau ada jemaat yang tidak bisa menerima keadaan itu saudara. Ya, karena itu Tuhan berkata kepada Hizkia lewat Yesaya saudara, ya, aku sembuhkan engkau karena engkau adalah raja umatku. Ya, karena ada banyak orang yang engkau akan pimpin. Ya, jadi saudara mengerti, kalau Anda sebagai suami, Anda masih hidup sampai hari ini, itu bukan karena istrimu, karena anak-anakmu. Jadi jangan sombong saudara. Ya, karena ada orang lain yang Tuhan punya rencana buat orang itu lewat hidup kita untuk memberkati dia. Seperti itu saudara. Ya, jadi ingat baik-baik, saudara saya diberkati, saudara saya kalau disembuhkan, saudara saya kalau diberikan mujizat, mengalami hal-hal yang baik,
itu karena ada orang lain di dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau saudara baca di Perjanjian Baru, saudara, dicatat pernah satu kali di kota Yope ada seorang bernama Tabita atau Dorcas, dia adalah bahasa Yunaninya. Itu Dorcas ini dia orang yang sangat baik sekali, saudara. Ya, dia seorang perempuan yang sudah berkali-kali melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dia suka berbuat baik, memberi sedekah, saudara. Dia suka menjahit baju ya untuk orang-orang para janda, saudara, seperti saudara. Nah, satu kali Alkitab mencatat Dorcas itu dia jatuh sakit dan meninggal. Nah, pada waktu itu Petrus kebetulan datang di kota Yope. Nah, ketika Petrus datang, nah janda-janda yang seringkali dibuatkan baju oleh Dorcas ini datang kepada Petrus, saudara. Ya, nah mereka berkata, ya, Petrus, ini orang sangat baik. Ya, dia mesti harus hidup kembali. Kenapa? Karena dia sudah banyak berbuat baik, menolong kami para janda ini. Dan kenapa dia mesti harus mati seperti itu? Ya, nah Alkitab mencatat Dorcas ketika Petrus berdoa, dia dibangkitkan. Kenapa dia dibangkitkan? Oleh karena para janda yang masih membutuhkan hidupnya, saudara. Saudara, sekali lagi, kadang berkat, kesehatan, umur yang panjang mungkin, mujizat, pembelaan, penyertaan Tuhan, ya, itu Tuhan berikan. Itu karena siapa kita bagi keluarga kita, siapa kita bagi masyarakat, siapa kita bagi gereja ini. Mungkin saudara adalah orang yang mungkin tanda petik seringkali mensupport gereja ini, dan gereja ini mungkin masih membutuhkan saudara, atau di gereja lain mungkin saudara ada, ya, saudara diberkati usaha saudara, pekerjaan saudara, saudara menopang pekerjaan itu, dan saudara masih sampai sekarang masih diberkati pekerjaan saudara. Itu salah satu mungkin penyebabnya adalah karena saudara menjadi penopang Tuhan pakai di gereja di mana saudara ada. Sama hal juga dengan yang lainnya, pekerjaan, di perusahaan, di keluarga, seperti saudara. Ya, karena itu saudara, saya berdoa saudara bisa memahami akan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Kita ada juga karena orang lain, saudara. Amin. Ya, coba kalau Anda meninggal, belum tentu loh pasangan hidup Anda bisa bertahan. Kalau orang tua Anda meninggal, belum tentu Anda sebagai anak bisa bertahan. Ya, apapun itu saudara, kita harus sadari bahwa hidup kita ini punya dampak untuk orang lain, saudara. Haleluya. Terakhir saudara, saya pernah dengar sebuah cerita. Ya, ini nggak tahu cerita nyata atau tidak, tapi ini bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Satu kali ada seorang kaya, orang Barat, saudara. Dia pernah membantu sebuah panti asuhan. Di panti asuhan itu ada 50 anak, ya, yang ditampung di panti asuhan itu, seperti itu, saudara. Nah, satu kali menjadi saudara, korban ini jatuh sakit dan hampir mati. Lalu malaikat datang kepada korban ini, dia berkata begini, kamu pasti mati. Ya kan? Sama seperti Yesaya sampaikan kepada Hizkia. Lalu korban ini berkata, kenapa aku harus mati? Ya, bisa gak umurku diperpanjang? Lalu malaikat itu berkata begini, bisa, asalkan ada 50 orang berdoa untuk kamu, untuk kesembuhanmu. Oh, dia dalam hati dia berpikir, gampang 50 orang. Karyawanku itu ada 100 orang lebih, seperti itu kan. Sahabat-sahabatku itu ada ratusan orang, seperti itu. Ya, lalu malaikat itu, kamu pikir, waktu dia ngomong seperti itu dalam hatinya, malaikat ngomong gini, kamu pikir karyawanmu akan berdoa untuk kamu?
nih saya perlihatkan sebuah gambaran video, saudara. Ternyata waktu dia sakit, ya semua karyawannya dalam hati ngomong syukurin, syukurin, syukurin. Bos yang pelit, ya kikir, ya suka marah, ya hanya cari untung aja, nggak tahu apa kebutuhan karyawan seperti itu, saudara. Ternyata tidak ada satupun karyawan yang berdoa untuk dia. Lalu kemudian, bagaimana dengan sahabat-sahabatku? Dia tunjukkan sebuah video. Kamu lihat sahabat-sahabatmu? Mereka hanya perlu hartamu. Mereka hanya bergaul dengan kamu karena kekayaanmu. Ya, mereka hanya memanfaatkanmu. Lalu dia menangis seperti itu. Ya. Dia berkata, waktumu tinggal sedikit dan hanya 3 orang yang berdoa untuk kamu. Malaikat itu tunjukkan, ada istrimu, ada kedua anakmu yang berdoa sekarang. Cuma 3. Ya, waktumu sudah tinggal sedikit. Kalau waktu ini lewat, kamu pasti dipanggil pulang. Seperti itu, saudara. Lalu dia begitu putus asa, saudara, seperti itu. Tiba-tiba, ya 1 menit kemudian, malaikat tetap berdiri di sana. Tiba-tiba malaikat memperlihatkan sebuah gambaran lagi. Ternyata ada 50 anak di panti asuhan yang berdoa untuk dia, saudara. Kenapa? Karena pernah dibantu, karena pernah ditolong. Ya, anak itu berdoa, Tuhan, ini orang yang sangat baik. Ini orang yang sudah menolong kami. Ya, seharusnya waktu itu kami tidak punya makanan dan orang ini mengirim makanan untuk kami, membantu kami seperti itu. Ya, 50 anak berdoa untuk dia, saudara. Dan akhirnya orang ini disembuhkan, saudara. Saudara, sekali lagi, kan kadang kita mengalami hal-hal yang baik. Itu bukan karena kesalahan kita, bukan karena kebaikan-kebaikan kita, tapi karena ada orang lain yang perlu kita, saudara. Saudara sadari itu, karena itu ayo berdayakan, manfaatkan semua waktu kehidupan kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Amin. Saudara ada, istri-istri ada, itu karena suami. Suami-suami ada, itu karena istri. Anak-anak ada, itu karena orang tua. Saya ada, itu karena jemaat. Saya percaya jemaat sampai hari ini pasti berdoa untuk saya. Saya percaya sekali, saudara. Ya, tapi apapun itu, saudara, ingat baik-baik seperti Hizkia. Dia berkata, Tuhan berkata pada dia, Raja umatku, bukan hambaku, tapi Raja umatku. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya percaya kalau kita mengerti ini, hidup kita akan semangat. Jangan putus asa. Kalau ada masalah, ada pergumulan datang silih berganti, tetaplah mengucap syukur. Sebab disitulah kita belajar untuk mengenal Tuhan. Kita dikikis, kita diproses untuk menjadi lebih sempurna lagi seperti yang Tuhan lagi. Tapi ingat baik-baik, kalau Tuhan berikan kita waktu lagi, saudara, itu artinya hidup kita masih diperlukan oleh orang lain. Itulah yang Paulus katakan. Kalau aku hidup apa? Untuk Kristus. Mati untuk Kristus. Kalau aku hidup untuk berbuah. Seperti itu. Aku didesak 2 pihak. Satu pihak aku ingin kembali kepada Tuhan, itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu, Paulus berkata, karena jemaat, karena kamu, aku hidup. Jadi di hidup itu karena jemaat, saudara. Haleluya. Saya berdoa, mari, kalau hari ini saudara diberikan waktu, perhatikan keluargamu, perhatikan apa yang saudara kerjakan, perhatikan orang sekelilingmu, perhatikan atasanmu, perhatikan bawahanmu, perhatikan semua orang di sekeliling saudara. Itu orang-orang yang membuat saudara ada sampai hari ini. Amin.